Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Tabarruku Al-Mashru'u wal Mamnu' karya Syekh Muhammad Saffat Nuruddin rahimahullahu taala. Halaman 49. Mafhumul barakati, makna atau definisi dari barakah, makna atau definisi dari keberkahan. Penulis mengatakan al-barakatu az-ziyadatu wan nama'u. Barakah atau keberkahan artinya adalah ziyadah, penambahan, wan nama' dan pertumbuhan. Yang maksud adalah penambahan dan pertumbuhan dari kebaikan. Sebagaimana didefinisikan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-barakah artinya ziyadatul khairi wa thubutuhu, kebaikan yang terus-menerus bertambah dan terus-menerus langgeng. Jadi kebaikan yang selalu ada pada seseorang dan kebaikannya bahkan terus bertambah. Itu namanya barakah. Waqad waradat madatuha fil Qur'anil Karimi fi mawadhi'a katsiratin minha ma khassahu Allah subhanahu wa ta'ala bimakanin minal ardi. Dan terdapat beberapa penyebutan keberkahan di dalam Al-Quran Al-Karim di beberapa tempat yang banyak. Di antaranya ada penyebutan keberkahan yang Allah khususkan terkait dengan tempat di muka bumi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala firman, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami wariskan artinya kami berikan kepada suatu kaum alladzina kanu yustad'afuna, yang mereka dahulu tertindas. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, yang dimaksud di sini adalah Bani Israel, yang mereka dahulu ditindas oleh Fir'aun. Maka kata Allah, awrasna, kami berikan kepada mereka masyariqal ardi, bagian timur dan bagian baratnya. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di, al-ardi di sini artinya adalah negeri Mesir. Artinya kami berikan kepada Bani Israel seluruh negeri Mesir, mulai dari timur sampai barat. Allati barakna fiha, yang kami berikan keberkahan kepada negeri tersebut. Artinya, kata para ulama, Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada negeri Mesir dengan Allah jadikan negeri Mesir itu subur, tidak kekurangan sumber air dan juga tidak kekurangan bahan makanan. Dalam surat Al-A'raf ayat 137. Wa minha ma khassallahu subhanahu wa ta'ala biha rijalan. Dan di antara bentuk keberkahan ada yang Allah khususkan kepada beberapa orang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, ihbit bisalamin minna wa barakatin 'alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Turunlah wahai Nabi Nuh, yang dimaksud di sini adalah Nabi Nuh. Turunlah wahai Nabi Nuh dengan keselamatan dari kami, dari Allah, dan juga keberkahan dari kami atas engkau wahai Nabi Nuh, dan juga atas orang-orang yang bersama dengan engkau, yaitu umatnya Nabi Nuh. Dalam surat Hud ayat 48. Maka di sini Allah Ta'ala menyebutkan keberkahan itu diberikan kepada Nabi Nuh dan kaumnya. Keberkahan dikaitkan dengan orang. Wa minha ma ja'alahu Allahu azza wa jalla fi sifatihi. Dan di antara penyebutan keberkahan ada yang Allah jadikan keberkahan itu bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, fasallimu ala anfusikum, maka hendaknya kalian saling memberikan salam kepada sesama kalian, sesama kaum mukminin saling memberikan salam. Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah, dengan salam yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Allah katakan mubarakatan, ucapan salam tersebut penuh dengan keberkahan. Keberkahan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini keberkahan merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Thayyibatan, dan salam yang penuh dengan kebaikan. Surat An-Nur ayat 61.
Maka perhatikan di sini, keberkahan ada yang Allah sematkan kepada tempat, ada yang Allah sematkan kepada orang, dan ada yang Allah sematkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kembali kepada definisi al-barakah tadi, bahwasanya keberkahan adalah bertambahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan, tetap adanya kebaikan. Maka makna tempat yang berkah artinya tempat yang memberikan kebaikan, dan kebaikan di tempat tersebut terus-menerus bertambah. Itu maksudnya tempat yang berkah. Dan makna orang yang diberkahi, orang yang mendapatkan keberkahan artinya orang yang dia dalam keadaan baik, dan keadaan baiknya terus-menerus dan bahkan semakin baik. Ini namanya orang yang diberkahi, orang yang mendapatkan keberkahan. Contoh yang lain, makanan yang berkah. Artinya makanan yang mengandung kebaikan, membawa kebaikan, membuat kita sehat, membuat kita bertenaga, dan kebaikannya terus-menerus bertambah. Contoh yang lain, rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah artinya rezeki yang membawa kebaikan kepada pemiliknya, dan kebaikan dari rezeki tersebut terus-menerus bertambah. Dan seterusnya. Ini makna dari keberkahan. Kemudian, faminal amakinil mubarakati al-masajidu. Di antara tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Khasatan al-masajidu thalathatu. Lebih khusus lagi adalah 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Lidha fa inna barakatal masajidi ta'ummu kulla man shalla fiha faridatan bimudha'afati thawabi fi 25 atau 27 dhifan. Oleh karena itu, keberkahan yang ada di masjid ini sifatnya umum, mencakup semua orang yang sholat di sana berupa sholat fardhu, sholat wajib, dengan dia mendapatkan pelipat gandaan pahala 25 kali atau 27 kali. Ya, karena dalam sebagian riwayat disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah di masjid lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan dalam riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, al-jama'atu tafdulu salatal fardhi bi 25 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 25 derajat. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Wa tazidu al-masajidu thalathatu fi hadhihi al-barakati fatudha'afu bi 500 wa 1000 wa 100,000. Sedangkan salat di 3 masjid tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa, lebih bertambah lagi keberkahannya dengan dilipat gandakannya salat di sana 500 kali lipat dan 1000 kali lipat dan 100.000 kali lipat. Ya, jadi salat di Masjidil Aqsa pahalanya 500 kali lipat daripada salat di masjid yang lain. Salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat daripada salat di masjid yang lain. Dan salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat daripada masjid yang lain. Wala tata'adda hadhihi al-barakatu ila al-jadrani wal a'midati wat turabi wal hasa. Dan keberkahan yang ada di masjid-masjid ini, 3 masjid tadi dan juga seluruh masjid, keberkahannya la tata'adda, tidak meluas sampai kepada temboknya, atau pada tiangnya, atau pada turab, pada tanahnya, atau pada kerikil yang ada di sana. Jadi keberkahannya ada di masjid didapatkan dengan cara sholat di sana atau melakukan ibadah di sana. Keberkahannya tidak meluas sampai ke zatnya, ya, tidak meluas sampai ke dinding masjid, sampai ke tiang masjid, atau tanah masjid, atau kerikil masjid, tidak. Wa min dawatil mubarakati. Dan di antara benda yang diberkahi oleh Allah adalah zawatul anbiya, yaitu jasadnya para nabi. Fatasul barakatu likulli man tabi'a sunnatahum. Namun keberkahan dari para nabi itu didapatkan dengan cara mengikuti sunnah mereka.
mengikuti tuntunan dan ajaran mereka. Waqtada bihim, dan dengan meneladani mereka. Wasara ala hadihim, dan dengan berjalan di atas petunjuk mereka. Artinya beragama di atas petunjuk mereka. Wa amila bisyara'il ladzi unzila alaihim, dan mengamalkan syariat yang diturunkan kepada mereka. Kama tahsulul barakatu liman haza min atharihim, sebagaimana juga keberkahan dari para nabi bisa didapatkan bagi orang yang menyimpan athar dari tubuh mereka, bekas-bekas dari tubuh mereka. Kasya'rin wa irqin wa riqin, seperti rambut, keringat, air liur, au ghairihi, atau bekas-bekas tubuh mereka yang lain. Ma'syartil imani wal iqtidai, namun dengan syarat orang yang menyimpan asar dari nabi tersebut orangnya beriman dan juga orangnya mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berguna memiliki bagian dari asar para nabi namun dia enggak beriman, dia kafir atau melakukan kesyirikan. Dan juga tidak akan berguna kalau orangnya tidak mengikuti tuntunan Nabi. Yaqul asy-Syaikh Shalih Al-Syekh fi kitabih hadza mafahimuna ma nanqulu minhu mulakhasan. Berkata Syekh Shalih Al-Syekh dalam kitabnya hadhihi mafahimuna, yang kami nukilkan di sini secara ringkas. Beliau mengatakan al-barakatu fi wurudiha fil kitab wa sunnati qismani. Keberkahan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, barakatu dzatin. Keberkahannya ada pada benda, pada zat. Wa atharuha ayakuna mattassala bitilka dzati mubarakan. Dan juga asarnya, bekas-bekas dari zat tersebut, yaitu semua hal yang ittasala, yang bersentuhan, yang bersambungan dengan zat tersebut menjadi diberkahi, menjadi penuh keberkahan. Wa hadha an-naw'u lil anbiya'i wal mursalina la yushrikuhum fihi ghairuhum. Dan keberkahan jenis ini hanya ada pada para nabi dan para rasul. Yang ini tidak dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Hatta akabirus sahabati, bahkan keberkahan jenis ini pun tidak dimiliki oleh para sahabat yang senior, para sahabat Nabi yang kibar, yang senior, ke Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. La yusyrikunahum fi hadhil barakati. Mereka, para sahabat yang kibar ini, tidak memiliki keberkahan yang dimiliki oleh para nabi tersebut. Wala yata'adda atharu barakatil anbiya'i illa liman kana muqtadiyan bi amalihi muntahiyan binahyihi. Dan keberkahan dari para nabi ini tidak meluas kecuali kepada orang-orang yang mengikuti amal mereka, mengikuti sunnah mereka, dan menjauhi apa yang mereka larang. Walihadza lam tata'adda ila sahabati barakatuhu sallallahu alaihi wasallam fi ma'rakati Uhudin hina khalafu amrahu wa asawhu. Oleh karena itu, keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun tidak meluas, tidak didapatkan oleh para sahabat ketika peristiwa perang Uhud. Ketika mereka khalafu amrahu, ketika mereka menyelisihi perintah Rasulullah. Para sahabat saja ketika mereka tidak menaati Rasulullah, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka keberkahan Nabi yang ada di tengah mereka tidak didapatkan oleh para sahabat. Padahal Nabi ada di tengah mereka. Namun ketika mereka tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, mereka tidak dapat keberkahan. Kemudian hadzal na'u min ta'dil barakati qad inqata'a ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keberkahan jenis ini, yaitu keberkahan pada zat, keberkahan pada tubuh Nabi SAW, telah terputus setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Illa makana min ajza'i dzatihi baqiyan biyaqinin.
kecuali kalau memang ada bagian-bagian dari tubuh Nabi SAW yang masih tersisa, dan itu diyakini dengan yakin merupakan bagian dari tubuh Nabi atau athar dari Nabi SAW yang dipegang oleh seseorang, yang dimiliki oleh seseorang. Wa qad dhahaba dzalikal mutayaqqanu ma'an kiradi qarni sahabati radhiyallahu anhum. Dan kepastian, keyakinan atas hal itu telah hilang dengan berakhirnya masa sahabat Nabi. Ya, jadi maksudnya bagian-bagian tubuh Nabi yang tersisa seperti rambut Nabi, atau juga benda-benda yang pernah terkena badan Nabi seperti pakaian Nabi, bejana-bejana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setelah Rasulullah meninggal itu dipegang oleh para sahabat, ya, disimpan oleh para sahabat. Nah, ketika kita jauh dari zaman sahabat Nabi, maka sulit sekali untuk memverifikasi bahwasanya ini benda betul-betul milik Nabi. Sulit sekali karena sangat jauh sekali dengan masa para sahabat. Yang ada hanya klaim. Ya, ini diklaim milik Nabi, ini diklaim milik Nabi. Adapun apakah klaimnya meyakinkan, maka tidak ada yang bisa memastikan. Jadi di sini Syekh Shalih Al-Syekh ingin menekankan bahwasanya mengambil berkah dari tubuh Nabi atau dari bekas-bekas Nabi SAW itu sangat-sangat memungkinkan untuk dilakukan hanya di zaman Nabi masih hidup atau di zaman sahabat. Karena benda-bendanya jelas, ya, ketika Nabi masih hidup jelas, ya, para sahabat bersentuhan dengan Nabi, ya, mengambil bekas air wudhu Nabi, mengambil keringat Nabi, dan ini jelas milik Nabi, karena Nabi ada di hadapan mereka. Demikian juga di zaman para sahabat, ketika Nabi sudah wafat itu masih jelas, para sahabat bukan para pendusta. Ketika mereka mengatakan ini rambut Nabi, ini baju Nabi, ini pedang Nabi, maka itu pengakuan yang jujur. Maka itu yakin benda-benda milik Nabi SAW. Adapun di zaman-zaman setelahnya, di zaman-zaman banyak ahlul bid'ah, banyak pendusta, banyak kesesatan yang tersebar, banyak kesyirikan yang tersebar, banyak kebid'ahan, maka siapa yang bisa memastikan ketika diklaim ini bejana milik Nabi? Siapa yang bisa memastikan ini benar-benar milik Nabi? Secara valid, secara meyakinkan. Ini potongan kain dari baju Nabi. Siapa yang bisa memastikan? Ini tameng untuk baju perang Nabi. Siapa yang bisa memastikan? Ini rambut Nabi. Siapa yang bisa memastikan? Tidak ada yang bisa memastikan. Demikian. Kemudian atsani, jenis yang kedua, yaitu barakatu amalin wattiba'in. Keberkahan dari amalan dan keberkahan dari ittiba'. Keberkahan dari kita mengikuti tuntunan Nabi dan sunnah Nabi SAW. Dan ini yang banyak orang tidak pahami, ya. Banyak orang mengira keberkahan itu hanya dari zat saja. Padahal keberkahan itu juga didapatkan dari amalan dan dari mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Wa hiya amatun likulli man wafaqa amalahu sunnatan Nabi SAW. Dan ini sifatnya umum, sifatnya menyeluruh, mencakup semua orang yang dia menyesuaikan amalannya dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan dia dalam ibadah, dalam akidah, dalam muamalah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pasti akan mendapatkan keberkahan. Fakullu muslimin fihi barakatu amalin muqaddaratan biqadri ittiba'ihi. Maka setiap muslim pasti akan mendapatkan keberkahan dari amalannya sebatas kadar dari ittiba'nya dia kepada Nabi. Sebatas dari seberapa besar dia mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal alimu bi sunnati lahu barakatu amalihi. Maka orang yang berilmu tentang sunnah Nabi, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari amalannya. Wal amilu bi kitabillahi fihi barakatu amalin. Dan orang yang mengamalkan kitabullah, orang yang mengamalkan Al-Qur'an juga akan mendapatkan keberkahan dari amalannya. Wa hadhil barakatu la tata'adda illa bil a'mali la bidzati.
Dan keberkahan jenis ini tidak meluas kecuali pada amalan, bukan pada zat. Idza qala Usaid ibn Hudayr, oleh karena itu Usaid ibn Hudayr berkata, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin." Ini bukan keberkahan kalian yang pertama kali, wahai keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah kutipan dari sebuah hadis yang panjang, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, yang dalam hadis tersebut diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan di sana juga ada Aisyah dan juga ada Abu Bakar As-Siddiq dalam sebuah perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan kalung dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu hilang. Kalungnya terjatuh dan hilang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghentikan rombongan untuk mencari kalung dari Aisyah. Ketika itu malam hari. Kemudian ternyata setelah dicari-cari ke berbagai tempat, kalungnya tidak ditemukan. Maka mereka pun memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut sampai akhirnya datang waktu subuh, dan ketika itu mereka dalam keadaan tidak punya wudu, artinya dalam keadaan berhadas dan juga tidak punya air untuk berwudu. Maka Allah pun turunkan ayat tentang tayamum. Dan tayamum tentunya merupakan bentuk keringanan dalam syariat, bentuk kemudahan dalam syariat yang Allah berikan kepada hambanya. Oleh karena itu, Usaid bin Hudayr tadi mengatakan, "Mahiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin." Ini bukan keberkahan kalian yang pertama kali, wahai keluarganya Abu Bakar. Yaitu maksudnya karena sebab hilangnya kalung Aisyah. Yang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah keluarganya Abu Bakar. Aisyah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, maka turunlah ayat tayamum. Karena peristiwa yang diawali hilangnya kalung Aisyah, turun ayat tayamum. Maka Usaid bin Hudayr menganggap ini adalah bentuk keberkahan dari keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Singkat kata, kalung tersebut ternyata ada di bawah onta dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ternyata kalungnya tidak kemana-mana di bawah onta. Ya, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu perkara gaib. Hatta kalung yang hilang saja Nabi nggak tahu. Apalagi perkara-perkara gaib yang lainnya. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Maka di sini disebutkan wa ma'lumun anna Usaid bin Hudayr wa ghayruhu la yabtaghi min Abi Bakrin wa alihi barakata dzatin. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Usaid bin Hudayr radhiyallahu ta'ala anhu dan juga para sahabat yang lain, mereka tidak mencari-cari keberkahan dari Abu Bakar dan juga dari keluarga beliau. Mereka tidak mencari keberkahan berupa keberkahan zat, keberkahan dari jasad mereka, fi sya'rihi wa irqihi wa thawbihi. Mereka tidak mencari keberkahan dari rambutnya Abu Bakar dan keluarganya, tidak mencari keberkahan dari keringatnya Abu Bakar dan keluarganya, demikian juga tidak mencari keberkahan dari baju Abu Bakar dan keluarganya. Kata Usaid bin Hudayr, ini keberkahan keluarga Abu Bakar. Tapi nyatanya mereka tidak ngusap-ngusap kulitnya Abu Bakar, tidak ngambil rambutnya Abu Bakar, tidak ngambil pakaian Abu Bakar, tidak mengambil bekas wudunya Abu Bakar, tidak. Kenapa? Wa innama hiya barakatu amalin wa imanin wa tasdiqin wa nusratin wa ittiba'in. Karena keberkahan yang ada dalam diri Abu Bakar dan juga keluarganya adalah keberkahan karena amalan, keberkahan karena iman, keberkahan karena tasdik, membenarkan ajaran Rasulullah SAW, keberkahan karena nusrah, pembelaan beliau kepada Rasulullah SAW, dan juga karena ittiba, karena Abu Bakar dan keluarganya mengikuti sunnah Nabi SAW. Wa min dzalika, dan contoh yang lain yang menunjukkan adanya keberkahan dalam amalan soleh. Maqalathu Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha lamma tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Juwairah binat al-Harithi. Itu apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika Nabi SAW menikah dengan Juwairah bintul Harith. Qalat, Aisyah mengatakan, "Fama ra'aitu imra'atan kanat a'zama barakatin ala qaumiha minha." Tidak pernah aku melihat wanita yang paling memberikan keberkahan kepada kaumnya kecuali dia, yaitu kecuali Juwairah bintu al-Harith. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Maka Aisyah mengatakan bahwasanya Juwairah bintul Harith adalah wanita yang penuh dengan keberkahan. Fahadhi barakatu amalin. Maka keberkahan di sini adalah keberkahan amal. Litazawujin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairah. Fakana anna sababa dzalika itqu katsirin fi qaumiha. Dan karena sebab itu, karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairah bintul Harith, maka banyak budak yang ada di kaumnya Juwairah itu dibebaskan. Ini bukti dari keberkahan yang dimiliki oleh Juwairah bintu al-Harith. Maka sekali lagi ini dalil bahwasanya keberkahan itu juga ada pada amalan. Ketika kita melakukan amal soleh yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ada keberkahan di sana. Ketika kita memiliki iman yang benar, memiliki akidah yang benar, memiliki tauhid yang benar, maka ada keberkahan di sana. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada keberkahan di sana. Sebagaimana yang pernah kita baca di buku ini, perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang beliau mengatakan bahwasanya keberkahan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan didapatkan kecuali dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita menjalankan syariat dengan benar, Allah Ta'ala memberikan keberkahan. Sebaliknya, kalau kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan melakukan maksiat, dengan melakukan kebid'ahan, dengan melakukan kesyirikan, maka kita jauh dari berkah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Intaha, sampai sini penjelasan dari Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Demikian dulu yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.